Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang didikan menyelamatkan masa depan. Hari ini saya akan share tentang sesi parenting dalam mendidik anak. Tahukah Anda bahwa didikan adalah taburan untuk tuaian kita di masa depan? Amsal 29 ayat 17 berkata gini, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Kita perhatikan banyak orang tua di masa tua yang tidak bahagia karena anak-anaknya tidak mempedulikan mereka, tidak mengurus mereka di hari tua. Bahkan ada orang tua yang masih harus bekerja keras menafkahi anak-anak mereka, sementara anak-anak mereka sudah tumbuh dewasa, tapi masih seperti kanak-kanak. Ada anak-anak yang sudah dipelihara dari kecil, dikuliahkan, disekolahkan orang tuanya, tapi malah berakhir di penjara. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan mengajar, kita harus mendidik anak kita. Didiklah anakmu, kata firman Tuhan. Maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bagaimana kita mendidik anak kita hari ini? Merupakan taburan untuk tuaian kita di masa tua. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Jadilah orang tua yang tidak hanya sibuk dengan kebutuhan, sibuk dengan diri sendiri, tapi kita punya waktu untuk betul-betul memerhatikan kehidupan anak-anak kita. Awasi tingkah laku anak-anakmu. Amsal 20 ayat 11 berkata gini, "Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya." Jadi kita sudah bisa mengenali anak-anak itu dari kecil, dari perbuatan mereka. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Dari kecil ternyata sudah bisa dilihat kalau anak-anak itu punya cikal bakal penipu, jahat gitu ya, sudah bisa kelihatan. Nah, kita harus perhatikan tingkah laku anak-anak kita. Apakah mereka serakah? Apakah mereka mementingkan diri sendiri, self-centered? Apakah mereka jahat kepada sesamanya, tega, kemudian sombong, kemudian hidupnya najis? Dari kecil sudah bisa kelihatan. Anak-anak kita yang berangkat remaja, kita harus perhatikan, awasi sungguh-sungguh tingkah laku mereka. Di dalam mendidik anak, ada usia emas, yaitu 0 sampai 12 tahun, di mana kita masih bisa menanamkan nilai-nilai ke dalam pikiran bawah sadar anak-anak kita, sehingga mereka akan selalu berpegang kepada hal-hal yang kita didikan, seperti setting program gitu ya. Nah, kalau udah lewat dari umur 12, biasanya sudah sangat sulit. Karena itulah Tangan Pengharapan mendidik anak-anak itu dari usia PAUD sampai SD. Kemudian anak-anak dari lulusan SD itu yang kami pilih untuk masuk ke sekolah berasrama, karena sudah mulai bisa kelihatan tingkah lakunya. Tentu anak-anak yang kami pilih yang berkarakter baik dan punya jiwa seorang pemimpin. Nah, kita harus awasi tingkah laku anak-anak kita. Jangan sampai karena kesibukan pekerjaan, kita sibuk kumpul sama teman-teman, kita lalai terhadap keseharian anak-anak kita. Di masa pandemi ini, kebanyakan anak-anak main sendiri di kamar, main game terus, orang tua juga di kamar, satu rumah tapi terpisah. Nah, saya selalu punya kebiasaan itu mendatangi kamar anak saya, sehari itu bisa 3-5 kali, untuk sekedar memeriksa apa yang sedang mereka lakukan ketika mereka sekolah online, apakah mereka benar-benar belajar atau main game. Di masa pandemi ini ada satu aplikasi game yang membuat anak-anak itu bisa saling ngobrol. Jadi sambil main, sambil ngobrol dengan teman-temannya. Nah, saya perhatikan teman-temannya ketika bermain game gitu, saking seru ketika mereka kalah gitu ya, teriak dengan bahasa yang kotor gitu. Nah, saya satu kali mendapati anak saya meniru omongan teman di gamenya. Saya peringati keras, jangan ucapkan perkataan yang kotor. Sorry mami katanya. Oke, saya perhatikan lagi, saya awasi anak-anak saya.
Ketika saya mulai dengar lagi mereka ucapkan hal yang tidak baik, saya langsung marah dan saya panggil ke kamar saya. Saya marah besar kepada anak saya. Dari 3 anak, 2 anak yang ikut-ikutan temannya mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris yang tidak baik. Saya langsung saat itu saya pukul. Kok Bu Heni mukul anak? Loh, firman Tuhan bilang didik. Saya tegas sekali kepada anak-anak saya bahwa mereka tidak boleh ngomong kotor. Buat apa saya khotbahin anak-anak orang kalau saya nggak didik anak saya sendiri? Saya didik keras anak saya supaya jangan sampai mereka besar, tumbuh besar itu mereka biasa, menjadi sebuah kebiasaan ngomong kotor, ngomong yang tidak pantas. Bahkan ketika mereka main game, biasanya kita panggil makan atau kita suruh apa, biasanya jawabnya nggak enak. Saya langsung tegur. Saya bilang, tidak sepantasnya kamu ngomong seperti itu. Kita harus betul-betul mengawasi tingkah laku anak-anak kita, karena biasanya kebiasaan buruk itu bibitnya dari kecil. Dibiarkan lama-lama jadi besar. Ketika anak kita ngomong kasar, ketika anak-anak kita ngomong bahasa yang kotor, kita tidak boleh diam saja. Kita harus didik, disiplin mereka. Karena kalau sudah dibiarkan, itu akan jadi keterusan. Jadi satu kebiasaan yang sulit dihilangkan. Saya percaya didikan itu yang akan menyelamatkan masa depan. Tidak hanya masa depan anak-anakmu, tapi juga bagaimana anak-anakmu akan memperlakukanmu di masa tua. Amsal 23 ayat 13-14 berkata gini, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Saya ini termasuk ibu yang terlalu sayang anak. Sulit sekali tegas, karena kadang-kadang hatinya terlalu lemah, mudah kasihan. Jadi cepat sekali ya sudah gitu. Tapi saya belajar firman Tuhan, kalau anak kita bersalah, kita harus didik mereka keras. Karena rotan itu yang akan menyelamatkan nyawa mereka dari dunia orang mati. Anak-anak yang dibiarkan tersesat, itu sebenarnya malah orang tuanya lebih jahat. Saya percaya ketika kita memukul, kita tidak lakukan itu dengan sukacita, kita berduka. Ketika saya pukul anak saya sedih sebenarnya. Tapi saya lakukan itu demi kebaikan mereka. Mereka nggak akan ngerti saat itu, tapi nanti mereka tumbuh dewasa. Orang yang suka ngomong jorok itu nggak akan dihargai orang. Orang yang mulutnya kotor itu akan menurunkan nilainya sendiri. Jadi saya didik anak saya baik-baik. Ketika kita lihat anak-anak kita dari kecil sudah mulai bisa menipu, kita harus didik mereka. Karena firman Tuhan bilang, mereka memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Daripada anak-anak kita jalan dalam dosa, jalan ke tempat yang salah, mereka disesatkan, lebih baik kita tegas sama anak-anak kita. Jangan malah dibiarkan. Kadang-kadang orang tua tuh terlalu memanjakan. Ketika saya dengar ada anak-anak yang sampai terlibat narkoba dari sejak sangat muda, saya heran, kok orang tuanya kasih uang terus? Justru kalau kita sayang, jangan dikasih uang lagi. Kalau kita mau menyelamatkan nyawa mereka, kita harus tegas sama mereka. Tahukah Anda bahwa pembiaran adalah kesalahan? 1 Samuel 3 ayat 12, kisah Imam Eli yang membiarkan kedua anaknya hidup dalam dosa. Mari kita lihat sama-sama, 1 Samuel 3 ayat 12. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ketika anak-anak Imam Eli ini
mengambil korban persembahan bangsa Israel, Tuhan marah. Imam Eli tahu, tapi dia membiarkan. Membiarkan merupakan kesalahan. Dengan membiarkan anak-anak kita hidup dalam dosa yang menghujat Allah, kita sedang menyesatkan dan menjerumuskan mereka. Kita sedang membiarkan mereka jalan ke tempat yang salah. Jangan sampai kita membiarkan. Seringkali orang tua tuh malas bicara. Justru ketika anak-anak kita bikin salah, itu adalah kesempatan untuk kita mendidik mereka. Satu kali anak saya cerita, "Mama, temannya tidak baik. Dia tidak suka sama temannya. Teman sekolahnya itu menyebalkan," dia bilang. "Saya nggak senang sama dia." Saya tanya, "Apa salahnya dia sampai kamu segitu sebelnya sama dia?" "Ya nggak apa-apa, memang dia menyebalkan," katanya gitu. Saya pancing terus, "Kenapa menyebalkan? Kamu pernah disakiti?" Kemudian anak saya bilang, "Dia kasar, rude," katanya. "Kalau diajak ngomong kasar," katanya. "Saya nggak suka sama dia." Udah saya didik anak saya. Kamu nggak boleh benci sama orang. Apapun orang lakukan sama kamu nggak perlu benci sama dia. Kamu harus tahu kenapa dia seperti itu. Mungkin di rumahnya papa mamanya berkelahi terus. Mungkin dia dilukai oleh papa mamanya. Sehingga di sekolah dia jadi nakal, dia jadi kasar, dia suka semena-mena sama orang. Mungkin karena dia merasa dia kaya, tapi dia kurang kasih sayang, dia cari perhatian. Saya didik anak-anak saya, justru kamu harus kasihan sama anak-anak yang seperti ini. Tidak perlu benci sama dia, tetap baik saja. Tidak mau ngomong ya sudah, tapi tidak boleh benci sama dia. Justru ketika anak-anak kita cerita hal-hal yang menurut kita tidak baik, kita harus masukkan nilai-nilai di situ. Didik anak-anak kita supaya mereka nggak tumbuh jadi anak-anak yang bebal. Amsal 17 ayat 25 berkata gini, "Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya." Anak yang bebal itu membuat sakit hati ayahnya dan membuat sedih hati ibunya. Amsal 19 ayat 13, "Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya." Bayangkan, punya anak yang bebal itu duka cita. Makanya saya sering katakan gini, berkat yang gak bisa dibeli sama uang itu adalah punya anak-anak yang takut akan Tuhan, punya karakter yang baik, berprestasi dalam belajar, anak-anak yang bisa membanggakan orang tua, anak yang baik karakternya. Itu harta yang gak bisa dibeli dengan uang. Sebaliknya, anak yang bebal itu membawa duka cita, mempermalukan orang tuanya. Karena itu kita harus mendidik anak-anak kita supaya jangan jadi orang bebal. Anak bebal itu anak yang sering mengulangi kesalahan yang sama. Amsal 26 ayat 11 bilang, "Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya." Ketika anak kita melakukan kesalahan yang sama, the same pattern, behavior, kita harus dudukin mereka, kita harus ajak mereka bicara, bukakan pengertian. Ketika mendidik, upayakan jangan dengan marah-marah. Ajak anak bicara, mata dengan mata, eye level. Hindari bicara anak duduk Anda berdiri. Pastikan Anda duduk bersama dengan anakmu, tatap matanya, bicara one on one, jangan permalukan dia. Bicara dari hati ke hati. Karena yang membuat orang berubah itu pembaruan akal budi, perubahan cara pikir. Jangan dimarahi. Rasa takut itu hanya memberikan perubahan sementara. Jangan membuat anak kita benci sama kita karena kita melukai hati mereka. Ajak bicara, jelaskan kenapa mereka melakukan kesalahan yang sama berulang.